Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kita sudah memasuki capture ke-40 ya di tutorial Golang untuk pemula. Di materi video kali ini kita akan membahas type declaration di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, type declaration jadi adalah bentuk penulisan ulang dari tipe data yang sudah ada menjadi nama baru, begitu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah ya di materi-materi sebelumnya belajar untuk tipe data di Golang ya, kayak string, terus integer gitu ya, lalu boolean gitu ya. Nah, dengan tipe data declaration ini kita bisa memberikan nama alias dari tipe data yang sudah ada gitu ya, sehingga lebih mudah diingat dan disebut. Nah, jadi tipe data yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya bisa dibikin aliasnya ya. Jadi mungkin teman-teman ada kebutuhan untuk mudah diingat atau apa gitu, nanti itu kita bisa lakukan gitu ya. Kita buat aliasnya gitu ya. Sebenarnya pada materi sebelumnya juga kita pernah menerapkan ya type declaration untuk alias function ya di materi function as parameter ya, sebenarnya udah pernah kita coba gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja ya contohnya ya. Nah, di sini kita membuat tipe alias dari string gitu ya. Ini caranya gini, untuk membuat type declaration atau aliasnya gitu ya. Jadi pertama itu keywordnya type gitu ya, lalu diikuti dengan nama barunya gitu ya, nama type declarationnya atau nama yang mau diubah. Ini bebas ya, yang teman-teman mudah diingat gitu ya. Mungkin misalkan my string, dia apa, alias dari string gitu ya. Lalu misalkan type lagi keywordnya, lalu my integer, my in gitu ya. Jadi di sini alias dari integer gitu ya. Lalu di sini type-nya boolean gitu ya, dia alias dari bool gitu ya, atau mungkin merit gitu ya, bisa aja gitu ya, tergantung nanti kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, lalu di sini kita coba mencetak nilainya. Jadi ketika kita mencetak nilainya gitu ya, var txt misalkan ini variabelnya. Nah, lalu di sini tipe datanya langsung kita sebutkan yang udah kita deklarasiin tadi, my string gitu ya. Ini alias dari si string ini gitu ya. Jadi hello world gitu ya. Ini kita masukkan stringnya. Nah, lalu ini juga sama nih. Nah, misalkan kita bikin variabel namanya 6 gitu ya. Nah, ini kan biasanya kalau kita membuat habis itu kan tipe datanya ya integer gitu ya. Karena kita udah buat aliasnya, jadi kita masukin di sini si aliasnya, my int gitu ya. Nah, sama dengan kita masukkan integernya, misalkan 22. Nah, ini contohnya lagi, misalkan Marriott gitu ya. Ini variabelnya, lalu tipe datanya karena kita udah ubah tadi ya, kita bisa masukkan aliasnya boolean gitu ya, sama dengan true. Nah, lalu kita cetak hasilnya gitu ya. Oke, kita coba aja ya di kode editor kita. Oke, ini saya close dulu. Nah, kita buat dulu ya di sini foldernya seperti biasa. Kita buat mungkin namanya go type declaration gitu ya, type declarations gitu ya. Oke, kalau udah dibuat gitu ya, ini sorry. Nah, ini ketika udah buat, kita jangan lupa buka ya sini ya di kode editornya. Oke. Nah, kalau udah buka seperti ini, seperti biasa kita bikin file main.go nya dulu. Main.go sorry, main.go main.go. Oke, kita besarin dulu ya. Ini package main biasa ya, func main. Nah, oke. Lalu di sini kita coba buat seperti tadi ya. Nah, kalau teman-teman, ini saya contohin dulu ya yang tidak menggunakan, misalkan tidak menggunakan type declaration gitu ya. Nah, misalkan ini contohnya kan kalau kita nggak pakai type declaration, misalkan kita bikin gini ya, var txt, ini variabelnya 1 sama dengan string gitu ya, lalu tipe datanya gitu ya, lalu sama dengan kita masukkan hello gitu ya. Lalu kita bikin lagi misalkan var num1
tipe datanya integer sama dengan misalkan 20 gini ya. Lalu misalkan var is married gitu ya, sama dengan bool gitu ya, sama tipe datanya bool, lalu nilainya true gitu ya. Nah kan misalkan gini ya, kita cetak ini txt1, lalu kita cetak lagi 61, sini is married. Nah kan biasanya gini ya, kalau kita jalankan dia seperti biasa, hasilnya akan mencetak dari value nya ya, go run main.go. Nah dia akan mencetak value nya ya, hello 20 dan true gitu ya. Nah ini kan biasanya seperti ini ya, tanpa menggunakan type declaration ya, jadi langsung variabel nama tipe datanya. Nah ini kan tadi kita bisa ya buat alias dari si tipe data ini ya. Nah kita coba buat yang menggunakan type gitu ya, declaration. Nah seperti ini ya. Nah lalu teman-teman misalkan di sini kita bikin yang kayak tadi aja ya, type. Nah ini kita bikin dulu type declaration-nya ya. Jadi type gitu ya, kita deklarasikan dulu keywordnya type, lalu namanya my string misalkan ya, nama si yang kita mau buat ya. Ini bebas ya teman-teman, mau buat apa aja gitu ya, bebas namanya ya, aliasnya ya, nggak harus my string atau mungkin yang teman-teman mudah ingat gitu ya, itu bebas. Lalu type lagi keywordnya, lalu misalkan my integer gitu ya, lalu ini alias dari integer gitu ya, misalkan ini type gitu ya. Misal boolean ini bisa aja sih kita bikin gini, married gitu ya, dari alias dari bool misalkan gitu ya. Sorry, ini bukan interface, my integer gitu ya. Nah gini, integer lalu misalkan kita married alias dari boolean gitu ya. Oke, kalau misalkan lalu ini kan kita baru mendeklarasikannya ya, tipe data apa, alias dari tipe datanya ya. Nah di sini misalkan kita mau cetak, berarti var gitu ya, di sini var, lalu di sini tinggal teman-teman ini aja, misalkan nama variabelnya txt kayak tadi ya. Nah tipe datanya di sini yang my string nih, yang udah kita tadi deklarasikan aliasnya gitu ya. Lalu misalkan hello world gini ya, LLD word gini ya. Oke, lalu misalkan var bikin lagi ya 6. Nah ini kita bikin alias yang tadi my integer gitu ya, sama dengan misalkan 22 gitu ya. Lalu var, nah ini misalkan tadi kita bikinnya is married, misalkan kita bikin ini aja ya, is married gitu ya, dari si married ini ya. Nah ini lalu misalkan true atau false gantian gitu. Nah udah, berarti kita tinggal cetak aja sama kayak biasa. Ini kita cetak txt nya, lalu ini kita cetak lagi ya yang 6 nya, lalu ini cetak lagi yang is married nih tuh. Nah seperti ini. Oh ini udah pernah dipakai ya, is married ya. Ini misalkan is married 1 aja ini ya, ini 1 gitu ya, bebas kita biar nggak sama. Nah ini kita ganti is married sama dengan false, jadi ini lebih mudah diingat ya. Misalkan ini bisa aja teman-teman ganti misalkan apa, my hello atau apa, ini bebas yang teman-teman ingat. Jadi dia akan membuat alias dari tipe data yang udah ada ya. Jadi alias dari string, ini misalkan alias dari integer, dan ini alias dari boolean gitu ya. Nah jadi ketika teman-teman panggil di sini, ketika deklarasikan variabel yang teman-teman panggil, yang ininya lagi yang udah teman-teman deklarasikan ini ya, jadi aliasnya. Jadi kan teman-teman gampang ingat misalkan gitu ya. Jadi oh boolean itu saya aliasnya dibuatnya apa sih sebelum, oh married gitu ya gitu. Nah ini tergantung kebutuhan aja ya. Nah ini ketika dijalankan harusnya sama aja hasilnya ya. Oke, kalau coba kita jalankan go run main.go. Nah ini hasilnya ya, hello world ya kan, sama aja dia bisa kan mencetak string, lalu ini yang integer ini, yang my integer aliasnya tadi, lalu value-nya 22, dan yang ini yang variabelnya yang tipe aliasnya merit ini tadi bisa kan, jadi dipakai dua sila false. Jadi bisa ya dibuat alias seperti itu ya. Nah ini
Tadi ketika kita membuat yang ini dengan menggunakan tanpa menggunakan type declaration, bedanya seperti ini ya. Nah, ini dengan menggunakan type declaration. Jadi kelihatan bedanya ya. Ini dibuat alias, ini dengan langsung tipe datanya. Oke, seperti itu ya penggunaan. Nah, apa namanya? Alias sebenarnya alias ini juga kita sebenarnya udah pernah di Golang juga ini ya, ada contoh lainnya misalkan ini println ini kan alias ini sebenarnya. Nah, kalau kita alt klik atau command klik ya di Mac atau di Windows alt klik, nah kita pencet klik. Nah, dia ini sebenarnya alias juga nih teman-teman. Nah, tuh dia alias dari tipe data any. Any itu kalau kita lihat itu dia eh, alias dari, coba kita lihat ya, any. Nah, ini itu alias dari interface. Nah, sebenarnya dia alias. Nah, ini kayak ini ya. Ini byte nih. Byte ini kan alias dari, sebenarnya alias dia ya, dari unsigned integer 8, lalu kayak round ini ya, dia alias dari integer 32 gitu ya. Nah, sebenarnya di bawaan Golang juga dia sudah menggunakan alias-alias ya. Nah, ini. Nah, ini alias dari ini alias dari ini ya. Ini. Seperti itu ya. Banyak alias. Gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini aja ya cara membuat tipe data baru dari tipe data yang sudah ada ya teman-teman, atau yang kita sebut type declaration. Oke, selesai untuk materi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, lalu share ke teman-teman yang lain ya, biar ilmunya bermanfaat dan kita semua sama-sama belajar ya. Nah, lalu kalau mau ada pertanyaan atau ada saran, kritik atau request materi lain, teman-teman bisa tulis komen ya di video ini ya, bisa di komen aja ya. Nah, lalu kalau teman-teman yang suka sama video-video saya atau mau berlanjut nanti nonton video-video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe ya channel YouTube ini, karena nanti materi-materinya masih banyak ya yang akan kita update ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton.